papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Kolopes kontol baris, kolopes kontol baris, kolopes kontol baris, kolopes kontol baris. Para hadirin semua. Oh, saya sanatnya ke Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Luar biasa. Umar bin Khattab itu kan mantan teroris. Sebelum jadi khalifah, sebelum tobat kan memusuhi Nabi, mau membunuh Nabi, memusuhi Islam, meneror Nabi, teroris. Terima kasih kepada Brigjen Nur Wahid, kami persilahkan sebagai gong untuk acara dialog ini Saresian bersama. Ini tak kritik lagi. Oh, alat musik orang menggong lah, sebut gong. Benar tuh itu Pak Citra. Terima kasih, monggo kamu silakan. Tapi tolong ya, saya nanti kalau nukel-nukel ayat jangan dibilang al ustadz loh ya. Saya lebih cocok al polisi, al densus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Ini Arab orang angkat acara. Salam Pancasila. Angkat masih ada yang kurang, ragu-ragu. Yang tegas, yang ikhlas, saya doakan masuk surga. Salam Pancasila. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang kami hormati Sohibul Bait, yang mulia Gus Fuad alias Sunan Pleret, Sunan Tenang. Yang kami hormati, yang kami takzimi, sahabat saya Romo Budi Purnomo, Islam cabang Katolik. Kalau Kiai Said itu NO cabang Katolik, NO cabang Hindu. Kalau saya Islam cabang Katolik. Maaf Jenderal, saya interupsi. Saya gini-gini NO, tulen. Saya lahir 14 Februari, dibaptis tanggal 20, tapi sebelum dibaptis saya diberi label NO. Aloysius Budi Pur NO Mo. Loh, kalau saya bilang Islam cabang Katolik itu bukan berarti menghina, tidak. Justru Romo nggak akan dikafirkan sama orang-orang Islam. Ada Islamnya. Nggak, maksudnya Islam yang tuh, Islam yang eksklusif, Islam yang tadi yang membuat apa namanya perpecahan dan sebagainya. Muslim lah. Dan tentunya yang kami hormati, yang kita banggakan, Al Ustadz Profesor Dr. Menhem Ali. Saya doa ini, saya Profesor itu ada 3. Profesor karena akademi, Profesor karena apresiasi, dan Profesor karena afirmasi. saya sering sebut Prof juga, tapi pakai V, ya, afirmasi, provokator. Ini Profesor benar. Dan kebetulan beliau berdua ini idola-idola saya. Dan makanya tadi itu mangane apa kok pinter.
Sama ini sahabat saya, wong kok uapi kayak gini. Ini udah kelas orang baik, kalau saya kan baru belajar baik. Dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi asik ya kalau kita diskusi seperti ini ya. Nah ini yang dibilang oleh Allah bahwa hidup ini sendal gurau. Hidup ini sendal gurau. Enjoy aja gitu. Nah itu yang dikatakan, makanya supaya kita bisa enjoy, bisa sendal gurau, bisa apa ya, berpikir objektif, berpikir positif ya, toleran ya, menjaga atau menjunjung tinggi kesetaraan. Ini yang oleh Allah dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita semua manusia itu diperintahkan oleh Tuhan kita yang sama. Orang Islam nyebut Allah, orang Hindu nyebut Ide Sang Yang Widi Wasa, orang Katolik nyebut Allah Bapa Yesus. Tengah umat yang moderat, umat yang tawasud, wasatiyah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, ataupun yang lainnya di tengah. Yang tengah itu enak loh. Jadi di tengah itu ya ora lobo, ora sesek, iya kan? Jadi enak pas. Ini yang sering disebut nasionalisme modern. Nah, yang di kanan inilah ekstremisme, radikalisme, bahkan menuju terorisme yang mengatasnamakan agama. Bukan berjuang untuk agama, tapi menunggangi agama untuk kepentingan politiknya dia. Kemudian yang kiri ini nggak mengatasnamakan agama, tapi dia mengatasnamakan ideologi komunisme, marxisme, leninisme. Sementara yang lainnya, ekstrim lainnya, ini yang mengatasnamakan liberalisme, kapitalisme, sekularisme maupun separatisme. Apakah ekstrim kanan, kiri lainnya tadi ada baiknya? Ada mudorotnya? Ada. Karena Allah sendiri selalu menciptakan sesuatu yang manfaat, pasti juga ada mudorotnya. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasionalis moderat ini diramu merupakan perpaduan dari kebaikan ekstrim kanan, ekstrim kiri maupun ekstrim lainnya. Jadi Pancasila itu memang ideologi bangsa, pemersatu bangsa, ideologi negara, pemersatu bangsa ini yang memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama. Tetapi ini adalah konsensus bersama, konsensus nasional oleh para founding father bangsa Nusantara saat itu. Para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh nasional yang kebetulan dipimpin oleh Bung Karno menggali Pancasila dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Nah, kelompok-kelompok ekstrim tadi, kanan kiri lainnya tadi selalu mendikotomi, membenturkan. Kalau yang kanan membenturkan antara agama dan kebangsaan atau Pancasila, yang kiri selalu membenturkan antara Pancasila dan komunisme, marxisme, leninisme. Yang lainnya membenturkan Pancasila dengan sekularisme, kapitalisme, separatisme dan lain sebagainya. Padahal kesemuanya udah diramu di sini. Yang agama diformat atau disimbolkan dengan Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Yang komunis, marxisme, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang lainnya di situ ada kebebasan dan lain sebagainya, demokrasi dan lain sebagainya, disimbolkan dengan wa amruhum syura bainahum, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau
bagaimana memanusiakan manusia yang lain, yaitu kemanusiaan yang adil. Nah, yang nasionalisme ini juga nggak boleh dibiarkan. Kalau nasionalisme dibiarkan tanpa dibatasi oleh moderasi, maka menjadi nasionalisme yang fasis, kayak apa itu, Hitler dan lain. Itu nasionalisme kebablasan. Maka nasionalisme moderat yaitu Pancasila. Jadi luar biasa founding father bangsa ini. Dan teman-teman, Pancasila ini tidak sekedar pilar tadi ya, ini konsensus nasional ya, ini konsensus nasional yang ini harus dijaga betul-betul. Ini yang mampu mempersatukan heterogenitas dan pluralitas bangsa Indonesia. Saya ini kan lama di Densus dan sekarang di BNPT sebagai Direktur Pencegahan, kemudian Direktur Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia. Kami ini kan senang berkunjung ke negara-negara konflik untuk belajar, untuk mengamati. Dan di setiap saya berkunjung di negara-negara konflik tadi, sering ketemu dengan para pengamat teroris, pengamat politik, pengamat intelijen. Dan mereka semua bertanya kepada saya, negaramu kok belum konflik? Ini sama budayawan saudara kita yang sebelah sini bilang asu tau. Kayaknya pembahasan dulu ya, bukan saya. Tapi saya nggak boleh marah. Kenapa? Kita memaklumi. Wajar kalau mereka bertanya negaramu kok belum konflik, karena secara teori atau secara ilmiah sulit untuk berargumentasi kenapa bangsa Indonesia yang begitu plural, yang begitu heterogen, yang begitu majemuk, bahwa bahkan dari perspektif intelijen adalah negara bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia, kok gak konflik? Bingung mereka. Maka saat itu saya jawab, bangsaku, negaraku tidak akan konflik sampai kiamat. Kenapa? Karena negara kami, negara Indonesia itu sepotong tanah dari surga, dijaga oleh wali-wali Allah. Saya bilang itu. Anda semua bisa tepuk tangan. Kalau mereka, wali-wali Allah, gak ngerti. Orang barat mana tahu kali. Saya bilang wali-wali Allah itu kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para tokoh agama, para ulama, tokoh bangsa yang bersatu melihat fenomena heterogenitas pluralitas bangsa kami, dibuatkan atau dirumuskan ideologi yang namanya Pancasila. Ini yang mampu mempersatukan bangsa kami yang sangat heterogen. Wajar dia bertanya begitu. Indonesia, ini sebagai contoh gambarannya, Arab secara umum, ya, Arab secara umum itu kan hanya satu suku bangsa Arab, bahasanya Arab, ya kan, agamanya Islam. Harus pecah menjadi 21 negara kan. Ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Kuwait dan lain sebagainya kan. Bahasanya sama. Eropa, ini yang belum lebih paham, Eropa itu mungkin hanya 2-3 etnis suku bangsa, harus pecah menjadi 28 negara. Ini sekarang mau bikin negara baru lagi, ini apa, perang Ukraine sama Rusia itu mungkin ada negara-negara muncul lagi. Afghanistan itu hanya 7 etnis suku bangsa, perang sampai sekarang nggak rampung-rampung. Libya juga begitu. Ini yang aneh Somalia itu. Somalia itu mungkin negara paling homogen itu. Suku bangsanya satu, sama. Agamanya sama, Muslim. Bahasanya sama, mazhabnya sama. Nah ini mazhabnya yang tadi itu, yang kanan, kiri dan lainnya tadi, yang mengharamkan musik. Mazhabnya sama. Teman-teman kalau dengar nama negara Somalia kan mesti negatif, betul nggak? Kalau nggak negara gagal,
bajak laut, macam-macam negara konflik, betul. Nah Indonesia, teman-teman tahu, bangsa kita adalah negara yang memiliki suku bangsa 1.300 lebih suku bangsa. Bahasa lokalnya itu minimal 700, bahkan ada yang 1.000 lebih bahasa lokal. Agama yang paling banyak di dunia, semua agama ada di sini. Jangan dikira cuma 6, itu yang besar aja, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan itu. Lah, himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan lokal sebelum agama-agama datang, ini paling banyak, ada 1.638 kepercayaan. 1.638 ditambah 38 masyarakat adat. Ada Kapitayan di Banten, ada Sunda Wiwitan, ada Kaharungan, ada Kejawen, Darmo Gandul, Gandul Limbah Darmo. Banyak. Saya kebetulan pembinanya. Saya melanjutkan Gus Dur, walaupun saya muridnya Gus Dur ya. Dia aku muridnya udah seneng, disuruh melanjutkan itu. Karena apa? Demi menjaga kesetaraan, demi menjaga kita tuh, masya Allah. Pulaunya teman-teman, pulau Indonesia itu paling banyak. Ya, menurut saya paling banyak di dunia. Ada yang mengatakan nomor 2, saya lebih cenderung paling banyak. Kenapa? Ada 17.480 pulau ketika air laut pasang. Kalau air laut surut, tambah lagi pulau. Iya. Makanya Sunan Pleret ini nanti kita doakan kaya raya supaya beli pulau sendiri. Ya. Karena ada 4.000 lebih pulau belum dikasih nama. Iya. Ada. Wajar kan kalau orang bingung kenapa negara kita belum konflik. Makanya tadi karena ada Pancasila. Kemudian yang kedua saya bilang, bangsa kami insya Allah tidak akan konflik. Kenapa? Bangsa kami memiliki budaya dan kearifan lokal berupa silaturahmi dan gotong royong. Silaturahmi dan gotong royong tadi diformat dalam bentuk tradisi budaya, yasinan, kenduri tadi. Makanya saya ngejek mereka, negara kalian negara maju, tapi warganya sehari nggak kerja, sehari nggak makan, seminggu nggak kerja, seminggu nggak makan. Bangsa kami seumur-umur nggak kerja, makan terus. Iya kan? Ada yasinan, tahlilan, halal bihalal, sedekah bumi. Iya, coba teman-teman googling, ya, di googling. Menurut World Giving Index, bangsa yang paling dermawan di muka bumi, bangsa kita, Indonesia. Saking dermawannya, banyak yang menyedekahi teroris. Iya, yang kelompok-kelompok radikal itu kan paling pandai buat proposal, bagus proposalnya untuk apa pengajian atau apalah. Nah, itu yang pengusaha-pengusaha dengan dana CSR-nya nggak ngerti tentang mereka. Akhirnya nah sementara yang aswaja, yang moderat, yang ini saya malas bikin proposal. Nah tentunya yang ketiga saat itu saya bilang, bangsa kami memiliki komunitas-komunitas, ya, komunitas budaya, ormas keagamaan, ormas sosial dan lain sebagainya, yang mereka semua diikat dengan konsensus nasional, yaitu mulai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadikan doktrin dalam membela tanah air dan bangsanya dalam perspektif Islam sering disebut hubbul waton minal, cinta tanah air dan bangsa adalah bagian daripada iman. Nah, Jawa Katolik. Nah, jadi teman-teman, disitulah kita pentingnya moderasi, moderat, wasatiyah. Kalau sudah moderat, maka ada 5T supaya kita menjadi bangsa yang moderat, supaya kita tetap bersatu, tidak konflik. T yang pertama adalah taat terhadap komitmen kebangsaan.
konsensus nasional. Udah pegang teguh. Barang siapa melawan Pancasila, maka sejatinya sedang melawan agama. Barang siapa melawan NKRI, maka sejatinya sedang melawan konsensus atau perjanjian suci. Kalau dia melawan perjanjian suci, sejatinya dia sedang buhur. Takbir. Nah, itu yang pertama, taat, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Komitmen kebangsaan, konsensus nasional. Yang kedua, yang kedua, maka kita harus tasamu. Tasamu apa ya? Toleran ya, toleran. Tapi kata Buya Sakur, ya kita jangan toleran dong. Toleran itu dampak daripada kesetaraan. Bahwa kita sama-sama manusia, kita sama-sama satu Tuhan. Fa'idha sawaituhu wa nafahtu fihim min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, ini keluar ayatnya. Langsung. Setelah ku sempurnakan kejadiannya, kata Tuhan. Nya di sini siapa? Ada, dan kita semua. Sempurna ada badan, tangan, kaki. Kalau menurut medis 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Kemudian Tuhan katakan fihim min ruhiku, tiupkan ke dalamnya rohku. Kalau menyebut roh kudus, kita ruhul. Lah yang meniupkan roh tadi Tuhannya beda atau sama? Yang jawab beda, tak bilang syirik. Sama. Sama. Kita nyebut Allah, beliau nyebut Allah, dan lain sebagainya. Kemudian begitu 9 bulan, ya kan, kita lahir. Mungkin nggak teman-teman yang akan muslim, yang muslim, kalau kalian lahir di Bali orang tuanya Hindu? Belum tentu. Atau mungkin yang lahir di Vatikan orang tuanya Katolik, sekarang Islam? Belum tentu. Artinya kita nggak punya pilihan. Kita given dari Allah, ketentuan dari Allah. Kalau ada ketentuan dari Tuhan, apa namanya? Sunnatullah, qadarullah. Beliau jadi Katolik, qadarnya Katolik. Saya jadi Islam, orang tua Islam. Nah, kalau ini yang agak unik. Nah, beliau juga. Tapi nggak apa-apa. Bagi agama itu adalah ageman, ya. Ageman. Ageman apa sih? Baju. Ya baju indah tau kalau berbeda-beda. Dan memang udah ketentuannya adalah berbeda. Perbedaan itu yang kata Allah, ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka tidak hanya toleran, tapi kesetaraan kita di mata Tuhan sama. Yang membedakan kita adalah akhlak, perilaku. Apa kata Tuhan? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat dan kasih sayang Tuhan ada pada orang-orang yang ihsan, artinya orang yang berbuat baik. Jadi saya Islam, beliau Katolik. Yang dilihat oleh Tuhan, memang Tuhannya sama. Ya, perilakunya, budi pekertinya, maka disebut tadi innama bung itu li utamima, bahkan kita itu misinya Nabi kan akhlakul karimah. Makanya kita kesetaraan tadi. Nah, orang yang tidak menjunjung tinggi kesetaraan sehingga dia intoleransi, ini yang oleh kami sering disebut takfiri. Itu namanya virus takfiri. Takfiri itu apa ya? Dari kata kafir, ya, kafir itu kan kafar, menutup. Takfiri itu, ini yang tadi dalam ayat-ayat apa itu, surat-surat Sad ayat 72 tadi. Setelah ku sempurnakan kejadiannya, kemudian fihim mir ruhi faqa'u lahu sajidin, kemudian seluruh makhluk, iblis dan malaikat sujud pada Adam manusia ini. Kata Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, semuanya sujud ilah iblis. Gak mau sujud karena merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling mulia, merasa pimpinannya malaikat, merasa pimpinan penghuni surga. Sombong dia. Apa kata Allah? Istakbara wa kana minal kafirin. Karena sombong, karena menyombongkan diri, iblis ini, orang-orang sombong itu bilang kafir oleh Tuhan. Nah, orang-orang takfir itu orang yang mengkafirkan orang lain, membid'ahkan, menyesatkan, menyalahkan orang lain. Kafir, bid'ah, sesat.
curang. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, kata Tuhan. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan tapi tidak sadar. Satu ke sana, tiga itu. Nah orang-orang yang gini-gini tadi itu, itulah kena virus takfiri namanya. Mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Tapi kata Gus Dur, kafire dhewe ora di gateke. Dan ini kelompok-kelompok radikalisme kanan kiri lainnya tadi yang semuanya bisa berujung kepada terorisme, itu kena virus takfiri. Coba ini kita lihat yang mengatasnamakan agama, merasa panitia surga, tidak? Ya, yang ekstrim lainnya, merasa paling demokrasi, merasa paling budayawan, ya, merasa paling rohaniawan. Itu jadi kesombongan kita tuh nggak sadar kadang-kadang sombong. Padahal aib kita itu masya Allah hanya ditutupi oleh sama Allah. Saatnya dibuka Ini kenapa orang-orang ini tadi yang tidak memiliki komitmen kebangsaan atau konsensus nasional, mereka eksklusif sehingga apa? Tidak menjunjung tinggi kesetaraan sehingga intoleran. Nah yang ketiga, kalau tadi ada taat, kemudian tasamuh, ya T yang ketiga adalah ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal, ta'aruf saling mengenal. Orang-orang kayak gini biasanya kurang piknik, ngopinya kurang aja. Betul. Jadi kayak kacamata kuda, kayak TV hitam putih. Betul, kurang baik. Tuhanmu sama Tuhannya orang kafir sama Tuhan beda. Ya dia semangat itu karena kok tauhid. Setelah ditanya, yang membuat kamu orang Islam sama yang membuat orang kafir sama atau beda? Astagfirullah. Sesimpel itu. Jadi paham atau ideologi takfiri itu, waduh luar biasa, merusaknya luar biasa. Itu mengena siapa saja, tidak mengenal suku, ras, agama, tidak mengenal profesi, bahkan tidak mengenal kadar intelektualitas seseorang. Betul. Seorang jenderal, seorang profesor, seorang pendeta, seorang kiai, seorang ustadz, sekalipun kalau kena virus takfiri ini, waduh, tadi menonjolkan ritualitas, meninggalkan esensial ataupun spiritualitas, itu yang sering disebut goblok mendadak. Betul. Intelektualnya pinter dia, intelektualnya kognisinya pinter, hebat, tapi spiritualnya itu karena kesombongan tadi, merasa paling benar ya. Benar loh, udah pangkat jenderal, profesor, rasanya itu yang repot itu udah miskin, sombong lagi. Orang kaya sombong. Iblis sombong wajar nggak? Wajar dong. Pimpinan para malaikat, betul nggak? Dia kan penghuni surga, ahli bertasbih. Iya wajar. Tapi Adam lo digoda di surga, bukan di barat. Berarti kan hebat dia penghuni surga. Nah, jadi karena tadi ta'aruf, ya kurang teknik, kurang membaca, kurang bergaul. Makanya penting kita harus inklusif, diskursus ya, melakukan diskusi-diskusi itu penting. Baru T yang keempat adalah mereka kurang tabayun, apalagi medsos ini loh. Ini kan Masya Allah, ini penyebab ini transformer virus tadi takfiri yang luar biasa ya. Makanya hati-hati kalau kita memfollow penceramah atau memfollow tokoh atau ustadz. Kalau tokoh ustadz ataupun penceramahnya itu intoleran, radikal, ya otomatis akan memprovokasi, mempengaruhi. Tapi sebaliknya kita harus follow pada ulama, tokoh, penceramah yang mendinginkan, menyejukkan, yang moderat tadi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah
Setelah tadi tasamu, taat, tasamu, ta'aruf, tabayun. Ini apa yang terakhir nih kira-kira? Hah? Wa alla istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an. Yang terakhir ini tawasul atau tarekat. Tarekat itu kan metodenya, jalannya. Tawasul itu apa? Protokoler, bersistem, bersanad. Biasanya yang radikal, yang ekstrem ini nggak punya sanad itu. Pengennya langsung pada Allah, langsung pada Allah. Makanya takbir, takbir, dan gitu aja. Harusnya kan shollu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Nah, ini dia, baru takbir. Baru langsung Allah. Sabar iblis. Loh kenapa? Karena yang dijamin menang oleh Allah, yang dijamin menang oleh Tuhan itu sistem. Di dalam Al-Maidah 56, bukan 51. 51 kan tentang Ahok. Iya toh? Apa yang dikatakan Tuhan? Wa may yatallaha wa rasulahu walladzina amanu. Coba ini. Barang siapa minta tolong menjadikan Allah dan Rasulullah dan hamba beriman, ini tiga loh. Akumulasi kan? Akumulasi bukan alternatif. Allah dan Rasulullah dan hamba beriman. Berdoanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersolawat kepada Nabi, bertawasul kepada hamba-hamba beriman atau mursyid atau guru. Baru fa inna hizballahu ghalib. Mereka itu hambaku yang pasti menang, pasti benar. Nah ini enggak, itu langsung. Ngapain pakai musik, ngapain fitnah, ngapain pakai guru, langsung pada Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Ya iya, tapi Allah Maha berhukum dengan SOP-nya, betul gak sih? Teman-teman ini dekat sama saya, beliau ini lah udah tak guru saya, ini adik saya ini dekat sama saya, datang ke BNPT, langsung celonong tangkap ropos. Iya, padahal dekat sama saya, celonong tanpa protokol. Dia harus datang ke penjagaan depan ngomong ini nanti ke aspri saya, ajudan loh, ngadep Nur Wahid, orang yang penuh dosa aja, tawasulnya harus 3 kali. Ya loh. Ini Allah yang Maha Suci, Maha Goib, langsung ya Allah. Tadi itu goblok gak sadar. Saya kira itulah. Jadi itulah, kita harus moderat, kita harus wasatiyah ya, dengan kita tasamuh, dengan kita taat, dengan kita tabayun ya, ta'aruf, dan kita harus bertawasul, bersistem, bermetode. Segala sesuatu ilmu tanpa metode ya udah repot. Apalagi ilmu agama tanpa torekoh, tanpa metode, tanpa tawasul, udah pasti kalau nggak radikal jadi dukun. Makanya ini saya senang ya, apa namanya, Yayasan Tauhid apa Mu'alaf ya. Kalau ada orang penutup, sebagai pembuka penutup, kalau ada orang Mu'alaf ya, menjelek-jelekkan agama sebelumnya, udah pasti kadrun. Betul, pasti kita terpapar virus takfiri tadi. Sebaliknya, kalau ada orang keluar dari Islam, jelek-jelekkan Islam, kadrun. Ya, takfiri juga. Ya, kenapa itu tadi? Kalau orang itu sudah moderat, itu menganggap kita ini sama, kesetaraan tadi. Agama itu sebagai baju, ageman. Perbedaan itu sunatullah, kita wajib iman kepada ketentuan dan menghormati ketentuan Allah. Ya, kalau mereka pengennya bajunya sama itu kan kayak panti asuhan. Betul nggak? Betul nggak? Ini kan beda-beda. Sama kan kayak panti asuhan. Ya, kadar ilmu kan coba kita lihat. Kita ada SD, SMP, SMA, mahasiswa. Kalau SD kan masih seragam, ya kan? Jadi kalau orang yang ingin seragam, tidak menghormati keragaman, perbedaan berarti betul seperti itu. Nah itu
Karena sementara itu ya. Jadi radikalisme, terorisme, ekstremisme yang kita diskusikan yang membuat intoleransi tadi ya. Jadi kalau terorisme itu sebenarnya hilirnya, bukan tujuannya. Tapi diawali dengan eksklusivisme tadi, merasa paling benar, orang lain salah. Kemudian meningkat menjadi intoleransi, tidak menjunjung keragaman, tidak menghormati kesetaraan. Kemudian baru dia mindsetnya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka, atau negara atau merubah ideologi negara menurut versi mereka, baru mereka bisa terorisme. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.